Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita pagi hari ini akan bersama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 2 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengambil tema hanya karena iman. Rasul Paulus dalam hal ini memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia karena banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang mengacaukan jemaat, yaitu dengan memutarbalikkan Injil sehingga banyak jemaat yang meninggalkan Kristus. Itu kita bisa baca di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. Nah, pada perikop ini Paulus mengatakan di dalam ayat 2-4 ada 3 hal, yaitu pertama, jika seseorang menyunatkan dirinya, maka Kristus sama sekali tidak akan berguna baginya. Yang kedua, jika seseorang menyunatkan dirinya, maka ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Yang ketiga, jika seseorang mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka ia lepas dari Kristus dan hidup di luar kasih karunia. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Paulus dapat kita simpulkan bahwa mereka yang bergantung pada hukum Taurat, mereka adalah orang-orang yang berada di luar Kristus. Dan kita tahu bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan seluruh isi hukum Taurat. Karena natur manusia adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Satu perbuatan dosa bisa mencemarkan seluruh perbuatan baiknya. Nah, oleh sebab itu hukum Taurat tidak dapat membuat manusia dibenarkan di hadapan Allah. Hanya kasih karunia Allah yang dapat membenarkan manusia yang tidak benar ini. Hanya kasih karunia Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman Allah atas dosa manusia, di mana Allah sendiri yang datang ke dunia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia. Yesus datang ke dunia yaitu untuk menjalankan misi Allah. Dia yang tidak berdosa, tetapi dia harus berkorban, mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman kita manusia, sehingga ada pengharapan akan keselamatan bagi manusia. Nah, untuk menerima anugerah keselamatan itu, caranya yaitu hanya dengan percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia dari hukuman maut, karena Kristus telah mengalahkan maut. Dan beriman yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita akan dibenarkan dan mendapatkan pengampunan dosa atas dosa kita, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Jadi jelas bahwa sunat atau tidak sunat tidak mempunyai arti dalam keselamatan. Hanya karena iman saja kita menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan atau kehidupan yang kekal. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah saudara percaya dan menerima Yesus yang telah mati dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, supaya saudara mendapatkan kehidupan yang kekal di surga ketika suatu hari nanti saudara meninggalkan dunia ini. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan demikian.
Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sudah memilih kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan keselamatan buat kami. Dosa-dosa kami diampuni dan kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami di dalam hidup ini boleh senantiasa bersyukur, bahkan mengasihi Tuhan, dan hidup menjadi berkat dan hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.